Oke, halo semuanya guys, berjumpa lagi bersama saya. So guys, pada video kali ini saya akan mereview kembali dengan sebuah handphone, ya ini adalah Nokia 105. Ya, Nokia 105 adalah sebuah handphone yang diluncurkan sama Nokia sendiri pada tahun 2017 dengan memiliki keunggulan yaitu di bagian senternya aja. Handphone ini zaman dulu sebenarnya sih diluncurin sekitar tahun 2011 ya, namun saya kurang tahu yang diluncurin tahun 2011 itu yang mana. Kalau nggak salah sih yang kotak itu, yang zaman dulu. Dan pada tahun 2017 Nokia kembali meluncurkan Nokia dengan tipe yang sama tapi dengan model yang berbeda. Kalau yang sebelumnya Nokia-nya itu bentuknya kotak, nah kali ini yang saya punya ini warna hitam dan ini bentuknya ini seperti oval gitu ya, kayak apa ya bentuknya kayak ya oval lah ya, saya kurang tahu kayak kayak apa lah ya, tapi intinya memang agak oval-ovalan. Kalau yang zaman dulu kan bentuknya kayak kotak aja biasanya gitu kesannya. Dan nah, untuk yang saya punya ini saya beli dari teman saya, harganya cuman 2.000 aja karena memang dia memang kebetulan udah nggak pakai, jadi akhirnya saya beli. Saya sih cuma dapat handphonenya doang ya, dan sama baterainya juga. Cuman baterainya karena saya belum sempat charger. Akhirnya di sini saya pakai baterai yang saya punya. Ini baterainya tipe BL4C. Ini 1100 mAh. Aslinya BP ya, bukan BP. BL4, BL5, BL5 CB kalau nggak salah deh. Pokoknya bukan BL5C guys ya. Adalah tipenya baterainya tipenya lain guys ya. Begitu juga kapasitasnya dia cuma 600 mAh guys ya. Jadi ya saya upgrade lah dengan baterai yang lebih agak gedean dikit guys ya. Dan ya, so guys, pada video kali ini saya akan mereview kembali dengan sebuah handphone, ya ini adalah Nokia 105. Seperti apakah review dari saya? Langsung aja kita review. Ini adalah Nokia 105. Let's check this out. Oke guys, jadi di sini tuh kita akan coba langsung review aja dulu dari bagian bodinya dulu guys ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di bagian body sini, ini dia bodinya tuh bahannya semua dari plastik ya. Jadi sama sekali nggak ada yang bahannya dari besi mungkin apa gimana. Dan ya, yang pertama kali kita lihat itu di bagian depan dulu. Jadi kalau misalnya kita lihat di bagian depan sini, tampilannya seperti ini guys ya. Jadi ini warna hitam yang saya pilih karena waktu itu dia sempat punya juga warna putih katanya, cuman yang putihnya mati guys ya. Jadi ya udah akhirnya saya beli yang nyala aja, saya beli warna hitam. Kalau sama putihnya bisa sampai 15.000 ya. Jadi mahal banget ya ketoknya. Jadi ya udahlah saya beli yang hitamnya aja. Dan ya ini sekali lagi mohon maaf ya kalau misalnya saya ada suaranya serak gimana, soalnya saya lagi batuk. Jadi ya mohon maaf lah guys ya. Oke. Kita lanjut ke topik. Jadi kalau misalnya kita apa namanya lihat di bagian depannya sendiri, di sini tuh dia ada layar. Untuk atasnya sini sih, di sini dia itu ada logo Nokia-nya di sini ya. Jadi ada logo khas Nokia-nya. Untuk di bagian bawah sini juga dia ada earphone di sini atau earpiece ya di sini ya. Di bagian bawah juga nggak lupa di sini ada layar. Untuk layarnya ini saya kurang tahu berapa inci, tapi ya intinya ini masih LCD biasa ya, belum ada kata-kata AMOLED apa segala macam. Dan bagian screen depannya pun juga udah lecet-lecet kayak gini guys ya. Jadi ya namanya juga ini pemakaian sehari-hari guys ya. Katanya sini terakhir kali buat alarm dan terakhir kali itu udah mati. Jadi dia udah nggak tahu lagi nyala apa enggak. Cuman pas saya nyalain nyala. Ya ini saya udah pakai sekitar seharian. Dan feel saya sih pakai HP ini sebenarnya gampang ya. Asal tahu cara mengoperasikannya itu gampang banget. Dan buat kalian semua yang memang eh, apa ya orang tuanya mungkin ya, entah papa mama kalian itu yang mungkin membutuhkan handphone kayak gini, saya rasa sih handphone kayak gini tuh sangat mudah lah ya dipakai ya, walaupun memang mungkin ada beberapa perubahan di bagian menunya. Dan ya, di sini kita lanjut ke topik. Jadi kalau misalnya kita lihat di bagian kacanya ini, luarnya sih dari plastik ya, tapi plastiknya nggak terlalu tebel banget sih ini. Ya dibilang tebel, nggak terlalu tebel-tebel banget, dibilang tipis juga enggak. Ya standar lah guys ya, nggak terlalu tebel-tebel banget. Jadi asal ada plastik pelindung udah gitu. Ini mungkin kalau jatuh sih kayaknya belum tentu pecah juga guys ya. Tergantung jatuhnya sih. Kalau misalnya jatuhnya kena benda tajam ya pecah juga lama-lama. Ya untuk di bagian bawahnya sini juga dia nggak lupa di sini ada keypad, dan keypadnya ini memakai bahannya tuh dari karet guys ya. Jadi kalau misalnya kalian semua yang mencet handphone itu biasa pakai kuku ya, kayak contohnya seperti ini handphone kayaknya nggak support sih. Kalau apa ya, kalau misalnya kalian semua yang mencetnya biasa pakai kuku gitu diketekan gimana, ya saya sih saranin pakai Nokia 1600 kayak gini. Soalnya kan dia keypadnya kan kayak apa ya, kayak Mika gitu guys ya, kayak plastiknya tuh plastik Mika gini. Jadi kalau misalkan mencet pakai kuku itu rusak sih, tapi nggak terlalu kelihatan banget lah ya.
nggak parah-parah juga. Dan kalau misalnya handphone kayak gini, yang karet-karet kayak gini, ini rentan banget rusak guys ya karetnya. Jadi ya bisa apa ya, ntar akhir-akhirnya tuh di sini dia ada corak-corak kayak gini guys ya. Tuh. Kayak yang putih ini kan bekas biasanya sih bekas di ini guys ya, bekas dipencet gitu. Pencetnya biasanya pakai kuku gitu. Ya di sini tuh dia untuk fungsinya sih biasa aja ya. Di sini tuh dia tombol buat back, di sini buat tombol power, ini tombol telepon. Di sini ada tombol buat option. Tengahnya sini ada tombol navigasi dan tengahnya juga ada tombol oke. Jadi untuk tombol select-nya di bagian depan, bukan di bagian samping ya. Biasanya kalau handphone lain kan dia kan di samping sini kan, di kiri. Nah, kalau handphone ini dia udah di tengah guys ya. Untuk di bagian bawah sini cuma ada logonya, ini logo numeriknya doang, dan ini udah bisa kalian lihat ya, tombol-tombolnya nih udah ada kuning-kuningnya guys ya. Jadi mengartikan kalau handphone ini tuh pasti udah lama sih handphone saya guys ya, ini ya. Handphone ini dipakai tuh udah lama banget. Soalnya dari keypadnya aja udah kelihatan banget tuh kuning. Oke, lanjut ke bagian bawah. Untuk di bagian bawah sih cuma ada lubang mikrofon doang di sini, di tengah sini. Dan untuk di bagian bawahnya di sini nggak ada apa-apa sih, cuman paling ada kayak lubang gitu. Ini buat ngopek tutupannya. Karena tutupannya kan kalau zaman dulu kan bisa di ke atas, kalau nggak di bawah ya. Nah kalau handphone ini dia di kopek gitu guys ya, kayak handphone Asia saya zaman dulu gitu. Ya untuk di bagian sampingnya, di sini sih nggak ada apa-apa ya, polos saja. Untuk di bagian atasnya di sini tuh dia ada lubang charger di sini. Ini lubang chargernya udah pakai OTG ya. Dan untuk di bagian sampingnya sini juga dia ada lubang, ada apa namanya, center ya di sini ya. Ini senternya saya nggak tahu ya masih nyala apa enggak. Soalnya katanya pernah banting dan katanya sih senternya udah nggak nyala katanya. Nah jadi nanti kita akan coba. Di sini juga dia ada lubang untuk earphone di sini. Kalau di sini kan tadi earpiece. Nah kalau di sini earphone ya. Ini earphone-nya pakai headphone jack. Headphone jack yang udah apa namanya, Android punya guys ya. Jadi kalau misalnya saya tes nih yang punya Android, harusnya dia masuk nih. Nah, masuk kan ya. Nah, jadi kalau misalnya mau denger radio, bisa lah ya pakai handfree kayak gitu ya. Dan ya, untuk di bagian sampingnya sini sih di sini nggak ada apa-apa, dan untuk bagian belakangnya sini dia cuman ada logo Nokia-nya doang di sini, bisa kalian perhatikan. Nah, ini untuk tutupannya pun juga udah agak lecet-lecet gimana gitu ya. Ya lecet dikit, nggak ngaruh sih. Cuma lecet-lecet kayak gini-gini doang gitu ya. Oke lah ya, di sini saya akan coba ngebuka dulu tutupannya, dan kalau misalnya saya buka di sini, di tampilan dalamnya itu seperti ini guys. Jadi untuk di bagian dalamnya, nah di sini tuh dia ada tulisannya. Untuk handphone yang saya punya ini yang dikasih ini ya, ini apa namanya, udah tulisannya ya HMD Global. Dan ini sih harusnya Microsoft ya. Soalnya kan Nokia kan terakhir kali kan dibelinya sama Microsoft ya. Jadi ini harusnya ada tulisan Microsoft nih. Nah di sini juga dia ada modelnya. Di sini modelnya TA1034. Di sini ada kodenya. Di sini ada IMEI 1, IMEI 2. Dan yang handphone saya ini dibuat dari Vietnam. Jadi ya mungkin aja ini diimpor apa gimana saya kurang tahu. Dan di sini juga dia ada tulisannya lagi tuh, di sini ada Finland apa. Dan sisa-sisanya sih kayak gini-gini doang sih. Ini kuningan apa namanya, baterainya di bawah ya, menandakan kalau handphone itu normal, bukan normal sih, asli ya. Asli ya. Soalnya ada handphone kayak gini tuh banyak banget di KWN guys ya. Jadi ada yang di atas ini ya gitu kan. Terus ada yang ininya berubah-berubah. Terus menunya juga berubah ya. Nada deringnya juga berubah ya. Itu saya juga lihat di YouTube ya. Jadi buat kalian semua yang mau beli harus hati-hati ya. Harus lebih perhatikan lagi. Dari menu itu dia nunjukinnya bener atau enggak gitu. Kalau misalnya memang menunya sama seperti saya, berarti ya sudah bisa dipastikan kalau handphone itu asli gitu ya. Soalnya saya jujur ya orangnya ya, kalau misalnya memang saya ada ngerasa KW dari handphone ini, pasti di judul nanti akan saya bilang KW ya. Soalnya kayak Nokia yang saya tuh yang pisang itu yang 8110 itu kan saya ngerasa KW ya. Soalnya menunya aja, dari menunya udah beda banget. Jadi saya tulis KW ya. Kalau handphone ini harusnya normal sih, harusnya normal udah gitu tuh asli ya. Harusnya sih kayak gitu. Soalnya ini memang yang jual orang kaya juga ya. Kebetulan ya memang orang tuanya tuh kerja di tempat-tempat perusahaan terbesar ya. Dan harusnya sih ya asli gitu handphonenya. Cuman saya masih kurang gitu yakin aja sih sama handphone kayak gini. Takutnya dibilang asli tapi super copy gitu takutnya. Jadi ya udahlah, kita langsung hidupin aja handphonenya di sini. Kita akan coba hidupkan. Nyalain dari sini ya, BTW. Kita coba hidupkan. Ya di sini langsung ada logo Nokia. Ya itu langsung muncul ya, ada logonya. Ada musiknya juga tadi. Ini neng neng neng. Itu kayak
bunyinya saya malah ngingetin ini ya, kayak Nokia 2300 ya, yang bunyinya tuh kayak bel rumah tuh. Dan di sini juga dia ada tulisannya dual SIM. Oh ya, ini bisa pakai dual SIM, bisa juga pakai single SIM guys ya. Jadi kalian juga bisa milih satu. Ini kita pakai dual aja. Ya, ini ada SIM card saya satu yang baru ya. Oke lah guys ya, jadi di sini tuh dia langsung ada tampilan menu awalnya guys ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, ini jamnya ngaco ya. Sekarang harusnya 10.15 karena tadi barusan jam saya bunyi. Itu dia jam 10.15 ya. Dan di sini tuh dia untuk di bagian menu awalnya, di sini tuh dia ada, di sini ada baterai ya, di sini ya. Di sini ada logo baterai. Dan ya ini sebuah menu-menu yang oke lah ya. Dan ya di sini tuh dia ada logo baterai, dan di sini tuh dia ada logo SIM card ya di sini ya. Ini SIM card yang ke satu ini mungkin bermasalah apa gimana. Tapi bukan sih, bukan bermasalah. Ini SIM cardnya kayaknya belum dinamain ya, belum dinamain atau belum diatur-atur biasanya nih. Nah kalau yang di bawah ini dia ini udah bisa udah biasanya udah diatur nih guys ya, udah pernah kena sentuh nih. Jadi ada logonya beda nih ya. Intinya di sini SIM card ya, di sini ada logo SIM card. Di sini juga dia ada tombol apa nama tombol lagi, ada logo apa namanya nih? Logo sinyal ya di sini ya. Di sini ada bar sinyal, sinyalnya ada dua tuh ya. Dan di sini ada notifikasi guys ya. Di sini cuma ada logo jamnya doang, dan di sini ada tanggalan doang ya. Oke, dan sekarang langsung aja coba kita ke menunya dulu. Untuk di menu di sini dia ada call logs, di sini ada konteks, di sini ada clock, di sini ada radio, message, di sini ada flashlight, kalkulator, kalender, settings, dan ya di sini ada snack sensia ya, masih ada ya snack sensia ya. Di sini ada doodle jam, ini saya nggak pernah main ini ya. Apaan saya kurang tahu. Soalnya dulu di Nokia nggak ada kayak gini ya. Di sini juga ada crossy route, ini saya juga nggak pernah mainin. Di sini ada pengaturan SIM card saya, karena saya pakainya kartu Tri sama smartphone. Jadi dia ada muncul menu-menunya di sini guys ya. Oke lah ya, di sini sekarang kita akan coba langsung ke settingannya dulu. Kita akan coba tes nadaringnya. Di sini bisa kalian lihat ya, di sini ada SIM 1, SIM yang kedua ini udah saya namain ya, smartphone. Soalnya memang kartu saya. Nah, ini yang SIM card 1 ini baru ya. Belum pernah dipakai. Untuk loudspeakernya di sini guys ya. Jadi dia tuh untuk loudspeakernya nyambung sama earphone-nya ya. Dan ya ini ribet juga sih kalau kayak gini. Nih. Oke lah ya, kita akan coba matikan dulu guys ya. Nah, ini kalau misalnya dia pencet tuh dia akan muncul seperti ini guys. Kalau asli sih harusnya kayak gini nih. Di atas ini ada volume, dan di sini ada tulisannya switch off. Seperti ini tuh. Di sini kita akan coba matikan dulu. Nah, di sini kita akan coba buka ya. Ini SIM cardnya saya kurangin satu aja guys ya. Soalnya memang saya kan tadi tujuannya tuh cuman buat apa namanya? Buat supaya tahu gitu ya, apakah SIM cardnya ini fungsi semua atau enggak gitu. Ini yang Tri ini nih rese nih. Oke lah ya, nih kita pasang lagi baterainya. Oke, dan ini kembalikan kita nyalakan ya. Tombolnya kecil banget nih ya. Saya pun sampai nggak susah mencetnya gitu. Oke lah ya, di sini kita akan coba langsung ke settingannya lagi. Tadi kalau misalnya kita sudah cek nada deringnya, ya di sini Nokia Tune. Ini nada deringnya ada apa aja sih? Oh, dikit guys ya nada deringnya guys ya. Tapi ini kayaknya asli deh nih. Soalnya saya lihat orang-orang lain juga nada deringnya kayak gini juga ya. Ya cuma gitu-gitu doang guys ya. Udah gitu doang, balik lagi ya. Nah, udah. Ya buat di ringtone-nya sih menurut saya sih ini ringtone-nya biasa aja, tapi buat di speakernya sih udah mantap ya. Soalnya ya saya dengan harga 2000 tuh udah bisa dapetin handphone yang bisa buat telepon. Menarik sih. Dan di sini kita akan coba tes nada dulu untuk di vibratornya. Apakah nimbul atau enggak ya? Oh, masih nimbul ya. Nah ya, masih kedengeran ya suaranya ya, meskipun ya
Suara getarannya sih halus ya, nggak terlalu gimana-gimana banget. Dan menurut saya memang getarannya halus juga ya, nggak kayak handphone lain gitu. Kalau misalnya handphone lain kan yang kayak Nokia zaman dulu kan bisa sampai ter gitu kan. Kalau ini handphonenya ya biasalah vibratornya. Dan untuk di keypad tones-nya masih aman ya. Oke lah ya, ini kita apa namanya, kita nonaktifin aja soalnya berisik ya. Saya takutnya ntar lagi di sekolahan saya pakai handphonenya malah bunyi ya. Dan ya untuk di display settingnya di sini cuma ada wallpaper doang, dan wallpapernya ini gila cuma satu doang ya. Nggak ada niat gitu bikin wallpaper ya. Di sini ada Sentry, Fit to Display, Rotate Right juga bisa ya. Oke lah ya, nih kita nggak usah lah ya. Ini biarin aja wallpaper kayak gini. Sini ada Cell Info Display, Backlight Time, dan ini kayaknya nggak ada pengaturan brightness-nya guys ya. Soalnya di mata saya nih kayaknya layarnya ini terlalu terang ya. Jadi ngeliatnya agak nggak enak gitu kalau handphone terlalu terang kayak gini. Tapi ya udahlah. Di sini juga ada profiles, di sini time setting. Time setting boleh nih. Kita coba tes dulu. Sekarang ini jam berapa sekarang ya? 10.20 ya. 10.20. 10. Oke, dan di sini tanggalnya bener ya, tanggal 6 ya. Dan ya, buat di setting-settingannya sih udah saya tes semua. Oh ya, coba kita ke phone setting ya. Aduh, ini apa lagi? Ya, coba kita ke setting. Ini font settingnya ada bahasa Indonesia nggak? Oh, ada ya guys ya. Bisa otomatis juga. Kalau otomatis itu bahasa Inggris juga. Oke lah ya, di sini ada keyword setting, di sini ada network selection, startup tone, welcome note juga ada. Welcome note-nya pernah di save nggak nih? Oh, nggak ada ya. Oke lah ya, buat di settingannya sih seperti kayak gitu aja ya. Dan ini mungkin akan coba saya tes telepon ya, apakah masih bisa atau enggak. Dan ya di sini kita akan coba tes dulu senternya. Oh, masih bisa ya. Katanya udah nggak bisa nih. Masih bisa guys ya. Ya kalau misalnya saya matikan lampu ya. Ya hasilnya sih seperti ini ya. Jadi senternya tuh seperti ini. Dan menurut saya sih senternya ini nggak terlalu terang-terang banget ya. Standar aja sih. Kalau misalnya buat pergi-pergi kemana, buat camping-camping gitu nggak bisa guys ya. Paling cuman ya kalau misalnya buat mati lampu doang gitu, buat darurat doang guys ya. Kalau mau terang mah ya udah paling bener pakai print sih ya. Kalau handphone ini paling cuman ya buat telepon-telepon doang, buat SMS, buat timpuk orang yang suka ngutang tapi nggak bayar. Dan ya untuk di telepon di apa namanya keypadnya di sini kita akan coba tes 1 2 3 4 5 6 789 bintang kosong pagar, masih bisa semua ya, gila loh, masih bisa. Ini tadi udah kita coba kan, nah atasnya di sampingnya juga masih bisa, tombol ini juga masih bisa, alarm bisa, go to bisa, semuanya masih bisa guys ya. Jadi ya yang dijual ini ternyata memang handphone masih sehat lah guys ya, masih sehat walafiat ya. Dan menurut saya sih ya handphone kayak gini tuh sebenarnya basic aja sih pemakaiannya. Cuman memang menurut saya sih di mata saya tuh unik juga sih. Soalnya saya nggak pernah punya ya handphone kayak gini nih ya. Di sini kita akan coba tes dulu radionya. Ini oh ya masih kehubung ya. Jadi masih support. Ya, masih kehubung ya. Di sini saya akan coba tes ke radio dulu sebentar. FM radio on, tapi nggak ini ya. Coba kita pakai loudspeaker. Paling gede segini ya. Dan ini sinyalnya nggak gitu kenceng-kenceng juga sih sinyalnya sih. Jadi suaranya agak gimana gitu. Oke lah guys ya, dan itu adalah dari si radionya guys ya, hasil pengetesan dari si radionya.
Untuk di radionya masih aman ya, menurut saya sudah saya tes kalau radionya ini masih aman, jadi masih bisa dipakai menggunakan handsfree mungkin ya. Ini tadi suaranya kurang gitu jernih karena memang saya sambungannya ini ke loudspeaker guys ya. Loudspeaker saya kan nggak nyala. Cuman saya sambungin gini doang, udah gitu kan ya biasa kan kalau handphone kayak gini kan butuhnya earphone ya, dan earphone itu biasanya buat apa namanya, buat antenanya gitu. Harusnya sih di ini kalau nggak salah di dusnya dikasih earphone ya, kalau nggak salah deh, dikasih earphone khususnya ya harusnya ya. Cuman ya karena saya memang dikasihnya udah tanpa dus ya, jadi ya kayak gitu aja. Mungkin nanti kalau misalnya memang dia masih ada dusnya mungkin akan saya minta kali ya. Kalau misalnya ada sempat waktu mungkin akan saya omongin. Ya untuk di kalkulatornya di sini ada kalender, di sini ada setting, di sini ada Snack Sensia. Coba kita tes gamenya dulu guys ya, Snack Sensia. Ya di sini ada new game. Snack Sensianya sih kayak gini aja ya, normal ya. Ini coba kalau kita pakai ini bisa nggak? Oh bisa ya. Berarti Nokia masih ngerti nih. Dulu-dulu orang apa namanya mencet-mencet tuh pakai angka ya, bukan pakai tombol navi kayak gini. Dan ini tombol-tombolnya kecil banget ya, saya susah. Terutama tombol atas nih, susah banget gila. Oke. Ini sih makin panjang ya, sama kayak yang dulu ya. Kalau zaman dulu kan, waduh bonus. Ya tipis itu. Oke lah ya nggak apa-apa. Ya kalau zaman dulu tuh kan snack itu kan dilihat dari panjangnya guys ya. Semakin dia banyak makan itu semakin panjang ya. Dan ini nilainya nambah terus guys ya. Ini kayaknya lambat banget ya. Kayaknya levelnya mesti dinaikin ya guys ya. Coba kita naikin lah ya levelnya. Ya, udah dia tembus guys ya. Kalau zaman dulu tuh Nokia dia nabrak sedikit langsung mati ya. Kalau ini bisa nembus nih. Nokia juga kalau nggak salah ada sih yang bisa nembus ya. Dulu Nokia 8310 saya mainin juga kayak gitu. Ya ini buat orang-orang yang gabut mungkin bisa kali guys ya. Aduh ini suka keluar sendiri gitu. Ini mungkin membuat orang-orang yang gabut gitu ya, mungkin yang mau berhenti gitu sama handphone Android gitu ya mungkin ya. Karena main ML mulu mungkin bisa sih game-game kayak gini dicoba. Jadi ya kira-kira sih kayak gitu aja sih buat di gamenya. Saya nggak kurang gitu bisa mainin ya, soalnya memang tombol navigasinya ini terlalu kecil ya buat di tangan saya. Ini tangan saya memang terlalu gede. Jadi ya kayak gitulah untuk kira-kira. Dan ya sekarang di sini kita akan coba tes dulu. Kita akan coba tes telepon guys ya. Sebentar, saya ambilkan Android saya dulu sebentar. Oke guys, jadi di sini kita akan coba tes dulu telepon guys ya. Apakah handphone itu masih bisa ditelepon atau enggak ya? Soalnya pas saya pertama kali saya dapat itu saya belum tes telepon. Jadi di sini saya akan coba pertama kalinya tes telepon ya. Saya sebenarnya sejujurnya saya juga nggak pernah tahu guys ya. Handphone itu kalau bisa ditelepon tuh kayak gimana? Soalnya saya nggak pernah punya sih. Jadi ya oke lah ya, ini saya coba tes dulu. Bisa pakai SIM card dari Android. Oke lah ya. Ya di sini kita akan coba masukin ya. Ini SIM cardnya ini pakai mini SIM ya tipenya guys ya. Dan ini saya pakai kayaknya sih micro ini kalau tipe yang kayak gini. Oke lah ya. Kira-kira kayak gini lah ya kalau cara masukinnya. Nah, ini tinggal dipasin aja sama kuningannya. Udah gitu tinggal pasang baterai. Di sini kita pasang baterai. Coba kita hidupin dulu kali ya. Ya itu apa namanya, nadanya
Boleh juga sih, emot juga. Dan di sini ada SIM card 1, SIM card smartphone ya. Ini kedetek ya. SIM card 1. SIM close. Oh, yang satu ini SIM. Yang satu ini kan di close kan SIM cardnya. Nah, yang satu lagi ini belum dapat sinyal sih ya. Apa mungkin karena memang saya berada di ruangan tertutup ya? Oh, ada nih. Tuh ya. Ada tuh guys ya. Ada logonya SL Axiata guys ya. Nah, ini bisa dipastikan kalau handphonenya ini masih aman guys ya. Nah, di sini kita akan coba tes telepon ya. Coba kita tes telepon. Oh, pulsanya nggak cukup guys. Oke lah ya. Pulsanya nggak cukup. Menarik. Ini sebuah momen yang dibenci-benci banget sih ini kalau kayak gini. Sebentar. Oke guys ya. Jadi di sini kita akan coba tes telepon. Jadi di sini ya ini kita tutup aja guys ya. Coba kita tes telepon ya. Apakah masuk atau enggak ya? Nah, bisa ya? Oh iya, itu ada nomornya. Tes, 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 1, 2, 3. Ya normal sih, menurut saya sih normal sih ya. Jadi dari mikrofonnya, dari speakernya juga aman lah ya. Di sini SIM close. Oke lah ya, di sini cuman sinyalnya cuman dapat 2 biji doang. Jadi ya, oke lah guys ya. Jadi untuk di telepon sudah saya tes kalau handphone itu masih bisa. Dulu Nokia kuncinya kayak gini kan. Pencet tombol oke, menu ya, menu. Terus bintang ya. Ini kok nggak bisa ya? Oke lah ya. Ini mungkin harus dari GoTo kali ya, tuh ya kan lock keypad. Oh, deh kalau lock keypad baru muncul guys jamnya guys ya. Saya juga baru tahu nih. Ide baru nih. Saya udah lupa sih guys ya sama Nokia yang tahun 2017-an ya. Ini kan diluncurin 2017-an ya. Ini unlock. Ya unlocknya cuma gini doang ya. Kalau zaman dulu kan unlocknya kan dia pencet tombol menu, begitu tombol bintang ya. Ya ini ya Nokia terbaru mah kayak gini ya. Ya di sini kita akan coba tes ke kodenya dulu. Jadi untuk di kodenya sini dia itu ada logonya Nokia 105. Ada tulisannya versinya juga di sini dan di sini juga ada tahun pembuatan ya. Di sini 13/05/2017. Ini 13 Mei ya, 13 Mei 2017 ya. Di sini ada tulisannya TEAT 1034 dan ada copyrightnya juga Nokia guys ya. Dan ya untuk di emailnya masih aman. Ini 5512 masih detek nggak? Sebentar. Oh udah enggak ya guys ya. Ini Nokia udah terbaru sih. Kalau zaman-zaman dulu kayak Nokia yang tahun 2007, 2008 tuh masih bisa guys ya. Kalau Nokia yang kayak gini biasanya udah nggak bisa ya. Soalnya memang udah terbaru. Apalagi nih punya Microsoft ya, udah bukan pakai Nokia aslinya. Ini 9270, 2689, pagar. Nah ini warantinya guys ya. Warantinya cuma ada tulisannya serial numbernya doang. Oke guys, mungkin jadi ya sampai segini aja guys ya untuk video dari saya. Kalau misalnya memang ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan untuk penjelasan handphone ini masih bisa guys ya. Soalnya pas pertama kali saya dapat terus sempat saya cas sebentar. Dan ya, mungkin sampai segini untuk videonya. Kalau misalkan suka dengan video ini bisa di like. Kalau misalkan nggak suka bisa di dislike. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau misalnya ada seenggaknya kata-kata yang memang kurang dimengerti ataupun menyinggung ya mohon maaf. Karena yang ke satu ini saya lagi sariawan ya. Cuman saya paksain aja buat video. Demi kalian semua nonton guys ya. Demi kalian semua nggak gabut. Jadi akhirnya ya udah gue yang repot aja. Dan ya sekian sampai segini itu videonya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya besok. Atau non sadayana. Dadah.